Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Pila, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal, dan amalan yang diterima. Baik sahabat Pila, jumpa lagi kita hari ini sekedar untuk mengingatkan bahwa kita perlu mengajarkan anak-anak atau cucu kita bacaan surah Al-Fatihah sejak dini. Karena surat ini akan dibaca oleh anak atau cucu kita sepanjang hidupnya, insya Allah. Minimal 17 kali dalam sehari, yaitu dalam sholat wajib, 2 kali saat sholat subuh, 4 kali saat sholat zuhur, 4 kali saat sholat asar, 3 kali saat sholat maghrib, dan 4 kali saat sholat isya. Bayangkan, jika dengan izin Allah, anak atau cucu kita bisa membaca surat ini melalui hasil didikan kita, baik selaku orang tua maupun selaku nenek atau kakek, maka semoga ini termasuk amal yang tidak terputus ketika sang orang tua atau nenek meninggal dunia, karena ini akan menjadikan ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Nah, kapan saat kita mengajarkan anak atau cucu kita? Pada dasarnya, sejak anak-anak atau cucu belum bisa bicara, kegiatan mengajarkan Al-Quran bisa dilakukan. Hasil atau proses belajar memang akan lebih terasa kalau anak sudah mulai bisa bicara. Saat anak sudah mulai bisa menangkap kosakata lebih banyak dan bisa melafalkan beberapa patah kata, maka orang tua atau nenek dapat lebih intensif membacakan surah Al-Fatihah ini agar bacaan tersebut terserap di dalam hatinya. Awalnya memang mereka masih diam, namun jika intensif setiap hari mereka mendengar surah Al-Fatihah dibacakan, insya Allah orang tua atau kita sendiri akan takjub sendiri ketika mereka membaca ayat-ayat tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengajarkan surat Al-Fatihah itu di usia dini? Ada beberapa cara mengajarkan anak surah Al-Fatihah sejak usia dini, yaitu pertama, dengan mengeraskan bacaan dalam sholat. Saat sholat dengan bacaan yang dikeraskan seperti sholat subuh, maghrib, isya, ibu memang lebih utama melakukan sholat di rumah, dapat membaca surah Al-Fatihah ini di 2 rakaat pertama. Jika sering mendengar sang ibu atau nenek membacakan surat ini dalam sholat, insya Allah anak akan menyerap bacaan sekaligus mengetahui bahwa bacaan ini memang akan selalu dibaca dalam sholat. Kemudian cara yang kedua yaitu meminta mereka membaca surah Al-Fatihah. Biasanya saya meminta mereka membaca Al-Fatihah saat mereka ingin menonton video anak-anak atau menggunakan HP atau tablet yang ini memang harus dibatasi penggunaannya di rumah. Sebelum diizinkan, minta mereka membaca Al-Fatihah. Pada hakikatnya, sebenarnya kita yang membaca lebih dahulu, kemudian mereka mengikuti bacaan kita. Awalnya mungkin mereka hanya mendengar atau mengikuti bagian-bagian belakangnya. Lama-lama insya Allah mereka bisa mengikuti secara lebih lengkap. Aktivitas membaca Al-Fatihah ini tidak dilakukan sekali saja, minimal biasanya 3 kali. Insya Allah mereka tidak protes karena kita juga ikut membaca bersama mereka. Sebagai ilustrasi atau contoh, misalnya anak-anak ketika meminta, "Mimi atau Nek, pinjam HP-nya dong." Kita harus jawab, baca Al-Fatihah dulu. Kemudian kita
mengiringi dia, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Karena sudah paham bahwa aktivitas ini sebenarnya aktivitas biasa saja yang insya Allah tidak memberatkan dan dilakukan secara bersama. Anak akan tahu bahwa memang mereka perlu melalui tahapan membaca surah Al-Fatihah dulu sebelum mendapatkan hal yang mereka inginkan. Cara lain, anak atau cucu dapat diminta membaca Al-Fatihah bersama kita saat mereka ingin makan makanan snack yang sifatnya jarang diberikan. Atau pada saat kita membacanya saat kita naik kendaraan. Momen-momen perjalanan di atas kendaraan juga bisa dijadikan sarana mereka menyimak kita membaca surah Al-Fatihah ini untuk mereka. Biasanya tahapan-tahapan ilmu ini pertama awalnya mereka diam, kemudian mendengarkan bacaan kita. Setelah mereka sering mendengarkan bacaan kita, biasanya mereka akan mulai mengingat dan akhirnya mereka akan mengamalkan. Dan suatu hari nanti insya Allah mereka pun akan turut menyebarkannya kepada anak dan cucu mereka, insya Allah. Semoga dengan mengetahui tahapan ini, kita selaku orang tua atau nenek atau kakek tidak menganggap diamnya anak itu berarti dia tidak belajar, tapi itu merupakan bagian dari tahapan yang ada dalam sebuah proses belajar. Semoga dimudahkan untuk mengajarkan anak-anak kita membaca surah Al-Fatihah ini. Baik sahabat Pila, mudah-mudahan tips atau cara mengajarkan surah Al-Fatihah ini kepada anak atau cucu kita ini bisa kita laksanakan sedini mungkin. Dan insya Allah ini akan bermanfaat sebagai ilmu jariah, ilmu yang bermanfaat, yang amalnya akan terus-menerus kita nikmati walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan jika mereka mengajarkannya kembali kepada anak-anak atau cucu mereka nanti, itu akan terus bergulir amal jariah kita, insya Allah. Semoga dimudahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.